Saudara-saudara, buka Al-Quran surat 41, Fussilat, ayat 34 dan 35. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Ayat 35. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Walhamdulillah. Ini ayat ditujukan kepada siapapun umat manusia, bahwa di dalam kehidupan itu ada nilai baik, ada perilaku baik, ada aktivitas baik, dan sebaliknya juga dalam hidup ini ada nilai tidak baik, aktivitas tidak baik, dan perilaku tidak baik. Jadi dua ini selalu bergandengan dalam kehidupan umat manusia. Kemudian bagaimana cara untuk menghadapi kejahatan dan kejelekan? Quran menganjurkan, atau Tuhan memberikan petunjuk untuk menolak kejahatan, untuk menentang kejahatan dan turunannya dengan cara yang terbaik. Jadi tidak boleh sekedar dengan cara baik, terbaik. Jadi kalau ada jahat, menolaknya, kasarnya melawannya, itu harus cara yang terbaik. Kalau kejahatan itu berbentuk aktivitas, maka aktivitas yang untuk menolak itu harus aktivitas yang terbaik. Nah, ini satu metode menghadapi kejahatan. Kalau dengan cara yang terbaik itu, maka pada proses perjalanannya, siapapun yang mampu menampilkan sesuatu yang terbaik untuk menghadapi kejahatan, kejelekan, dan turunannya, kalau seperti itu, maka dalam perjalanannya nanti siapapun yang menampilkan kejahatan, siapapun yang menampilkan kejelekan, itu akan bisa menemukan sesuatu sehingga bisa merubah tampilannya yang jahat, perilakunya yang jahat, perbuatannya yang jahat, menjadi berbalik. Dan tatkala berbalik, siapapun yang berbuat baik tadi atau membawa kebaikan tadi, dia akan diikuti. Maknanya, orang-orang yang nampaknya benci kepada sesuatu yang ditampilkan dengan baik atau kebaikan, prosesnya kalau si pelaku kebaikan itu bisa menolak kejahatan tadi dengan cara terbaik, orang-orang yang belum sadar itu akan menjadi sadar dan akan bersama-sama berbuat baik seperti orang yang menampilkan kebaikan itu. Ini teori ilahiyah. Kalau
dilakukan dalam kehidupan sosial keseharian, dalam bentuk apapun, ini akan terjadi. Namun saudara-saudara, untuk tampil seperti itu, ini perlu punya wadah. Agar orang itu bisa tampil dengan baik, itu harus punya wadah. Wadahnya itu adalah kesabaran. Tanpa sabar, tidak bisa tampil dengan baik itu. Kenapa? Karena kebaikan dan ditampilkan dengan cara yang terbaik untuk mengatasi kejahatan, itu perbuatan lumayan beratnya. Maka hanya bisa dilakukan oleh orang yang mendapatkan kesabaran, memiliki kesabaran. Dan juga tidak akan bisa hanya sabar saja. Ada diberikan pada orang yang memiliki hadzun azim. Hadzun azim itu boleh diterjemahkan jiwa besar. Jadi sabar itu harus diikuti dengan jiwa besar. Kalau sabar tanpa diikuti jiwa besar, itu akan runtuh juga. Jadi sabar dibalut jiwa besar atau jiwa besar dibalut dengan sabar, itulah yang akan bisa melunakkan kejahatan, merubah kejahatan menjadi pengikut kebaikan. Pondok pesantren Al Zaitun berdiri di tanah seluas 1.200 hektar. Sebagian besar lokasinya banyak ditanami pohon jati. Jadi tak heran bila di pondok pesantren ini sejumlah gudang penyimpanan ribuan gelondongan pohon jati siap pakai berdiri. Ada pula Masjid Rahmatan lil Alamin yang berdiri di lahan lebih dari 6 hektar. Ada pula istana beras dengan silo dan mesin canggih untuk memproduksi ratusan ton beras dan gabah. Ada pula peternakan ratusan sapi, hingga galangan kapal di pantai Indramayu yang berada di lahan seluas 300 hektar. Banyaknya aset yang dimiliki Al Zaitun menimbulkan pertanyaan, dari mana asal-muasal dana ini? Panji Gumilang sebagai pendirinya menolak bila dana ini didapat dari investor luar, terutama dari Arab Saudi. Itu tidak ada apa-apanya, 1.200 lebih saja kok. Dan itulah yang menghidupi prinsip minha khalaqnakum. Dari tanah kita dijadikan Indonesia. Wa fiha nu'idukum, kepada tanah kita akan kembali. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maka dengan modal aset tanah seperti itu, kita kelola dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, coba kalian memperkenalkan diri kalian masing-masing. Perkenalkan, saya Salman Faris dari angkatan 13. Perkenalkan, saya Anwar Ibrahim dari alumni angkatan ke-15. Kalau saya Adam dari angkatan 17. Apa kegiatan kalian saat ini? Kegiatan kami saat ini, kami bergerak di bidang properti sebagai manajer properti yang ada di Indonesia saat ini. Oke, ada di mana proyeknya? Untuk proyek kami sekarang itu ada di daerah Bintaro, lebih tepatnya di Bintaro sektor 9 di Geraha Raya. Iya, baik. Kan akhir-akhir ini sedang viral nih, sangat viral mengenai Mata Zaitun. Ya, kalian sebagai alma mater ini, bagaimana pendapat kalian masing-masing? Kalau saya pribadi, tentang pendapat saya tentang berita-berita yang ada sekarang itu terutama di TV-TV kayak TV One dan lain-lain, bahwasanya banyak sekali berita-berita yang memang berita itu kalau bisa dibilang itu salah menurut saya, Mas. Bukan salah apa? Seperti kayak tidak benar lah. Karena kebetulan saya 8 tahun di sana. 8 tahun di Al Zaitun, dan muncul berita bahwasanya kita boleh berzina asalkan bayar 2 juta. Itu menurut saya lucu sih, karena berita itu
tidak benar, dan juga yang memberitakan itu juga dia tidak tahu apakah dia alumni atau siapa, kita juga tidak tahu. Jadi menurut saya berita-berita yang hadir sekarang di media sosial, di TV dan lain sebagainya itu tidak benar. Gimana pendapat Mas Adam? Kalau pendapat saya sendiri, ya tentunya sangat tidak benar, karena 10 tahun saya bersekolah di sana, dan yang diajarkan memang hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa dijadikan sebagai tuntunan buat hidup. Salah satunya seperti itu. Lalu menurut saya untuk berita yang sedang beredar, yang sedang viral atau yang sedang panas saat ini, itu tidak benar adanya. Karena yang menjalani di sana ya kami semua, yang memberitakan hal tersebut juga belum tentu paham apa yang diajarkan ataupun belum pernah merasakan bersekolah di sana selama, ya kalau emang nggak bisa selama kayak saya ya setidaknya setahun atau enggak 6 bulan, dia belum pernah merasakan, jadi dia menyebarkan berita yang tidak benar ataupun berita hoax itu. Oke, untuk Mas Salman, di sana bagaimana? Apakah ada yang janggal selama pembelajaran sewaktu masih di Mahat Al-Zaitun? Ya, tapi berapa lama Mas Salman belajar di Mahat Al-Zaitun tersebut? Kalau saya waktu pembelajaran itu selama 6 tahun. Saat saya di sana itu tidak merasa adanya kejanggalan, karena jelas dari pembelajarannya, dari apa yang kita pelajari, dari kelas 1 SMP hingga 3 SMA itu benar-benar kita dipelajarin adanya santun, sopan santun, itu kepada orang tua kita. Toleransi terutama ya. Benar sekali Mas Ahmad. Karena kita dipelajari yaitu dengan budayanya, dengan toleransi dan perdamaian. Apa yang kita saat ini yang telah beredar di luar itu tidak adanya, tidak benar. Soalnya apa yang kita pelajari itu emang maksudnya tidak ada lah seperti itu lah ya. Tidak benar Mas Ahmad. Kayak berzina 2 juta itu mana ada. 2 juta mana ada 2 juta. Maksudnya kita boleh berzina asalkan bayar 2 juta. Ini pasti ini orang-orang yang ngomong bayar 2 juta kayaknya sering Anda kan. Kacau juga memang. 2 juta asalkan bayar berzina. Kami pribadi pun 6 tahun di sana, bersentuhan dengan wanita aja tuh enggak. Kami juga bertemu dengan wanita juga ya hanya cuman lewat aja gitu kan ya. Cuman lewat aja, kita enggak bertemu secara langsung berduaan atau dan lain, enggak ada. Karena jalannya pun beda. Kami pun nih, saya ceritain sedikit ya. Kami di pondok itu ketika berjalan itu pasti dipisah. Yang nisa berbeda, yang rijal berbeda. Terus muncul berita tentang boleh berzina asalkan bayar 2 juta itu nggak masuk logika kalau menurut saya. Saya berani adu banding dengan orang yang berbicara seperti itu. Apakah memang benar dia alumni atau nggak pernah di sana? Kalau memang benar pernah di sana, nggak mungkin, pasti itu nggak masuk akal gitu. Karena kami juga berpendidikan di sana dan tempat kami memang tempat pendidikan, dan nggak mungkin juga ketika tempat pendidikan itu dijadikan tempat perzinahan. Itu nggak masuk akal menurut saya gitu. Iya, oke. Sekarang apa kesan pesan kalian pada saat kalian belajar di sana? Kalau saya kesan pesannya, saya diajarkan di sana itu tentang cinta, toleransi dan perdamaian. Karena bagaimanapun juga Indonesia tanpa toleransi dan perdamaian hancur. Oke. Sekarang buat Mas Adam, Ya. untuk angkatannya apa kesannya terhadap pemberitaan yang ada? Bagaimana seharusnya cara menanggapi pemberitaan tersebut? Khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk teman-teman semua yang sudah alumni ataupun yang masih bersekolah di sana, masih menempa pendidikan di sana,
jangan pedulikan berita-berita yang seperti itu. Fokus untuk menyelesaikan pendidikan, fokus diri sendiri, lalu fokus untuk kehidupan yang lebih baik. Dan kesan saya selama bersekolah di sana ya, pertama ya kita diajarkan untuk bertoleransi terhadap entah itu sesama muslim ataupun non muslim. Jadi ketika kita lulus dari pesantren itu tidak terkejut dengan adanya perbedaan, tidak terkejut dengan adanya beda cara mengapresiasikan atau mengekspresikan bagaimana dia menjalankan adatnya atau bagaimana cara dia untuk menjalankan ibadahnya. Kita nggak kaget karena ketika bersekolah sudah diajarkan seperti itu, sudah ditanamkan bahwa setiap agama tuh baik semua, setiap orang tuh baik semua. Jadi jangan menilai orang dari sebelah mata. Jadi seperti itu. Oke, sekarang untuk kalian bertiga, khususnya ini kan alumni beda-beda ya. 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 Bagaimana untuk memotivasi kawan-kawan semua yang sudah lulus? Kalau untuk saya, untuk teman-teman saya atau kerabat-kerabat dan adik-adik saya yang sudah lulus sebagai alumni terutama ya, jangan mudah terpengaruh oleh berita-berita yang kita pribadi pun belum tentu tahu kebenarannya, karena banyak berita-berita yang sudah dibelokkan, terutama berita-berita di berita sekarang tuh udah banyak yang melenceng. Jadi jadilah smart people kalau kata Deddy Corbuzier dalam melihat suatu berita, terutama berita-berita yang ada di Indonesia. Jadilah smart people, karena kalau kita tidak seperti itu, kita akan terbawa arus, kita mudah ditunggangi oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Dan untuk alumni yang di luar sana yang maksudnya banyak berita-berita ini, tetap semangat, tetap bela kebenaran, karena kebenaran itu masih nomor satu. Oke, untuk Mas Salman punya kesan apa buat alumninya ya? Kebetulan kan yang saat ini dari kalian bertiga itu yang paling lama ya, Mas Salman. Silakan. Baik, untuk teman-teman saya dan adik-adik kelas saya, tentang adanya berita ini, mungkin kesannya mereka itu tidak tahu menahu apa yang kita jalani selama 6 tahun itu. Memang kita dipelajari untuk mengenal toleransi dan perdamaian, bahwasanya kita sebagai alumni mengerti tentang yang kita pelajari. Untuk motivasi kita yaitu jangan pernah maksudnya apa yang orang-orang saat ini tidak menilaikan tentang sekolah kita. Tahu dulu seluk-beluknya. Jangan pernah percaya dengan adanya satu berita, harus melihat banyak berita. Shalom Mbak Rina, selamat malam, semoga sehat selalu dan salam Pancasila. Silakan Mbak Rina. Salam Pak Hendro, salam semuanya, saudara-saudara di room dan juga yang di live chat dan yang dimanapun berada. Saya barusan dengar itu lucu juga ya, ada kiai-kiai yang berdoa ya supaya malaikat Jibril bawa duit turun gitu. Sebenarnya ngapain pusing-pusing gitu, ya kan? Pergi aja ke Al-Zaitun belajar bagaimana cara membuat duit di sana gitu. Iya kan? Gimana cara mencetak duit dengan cara yang realistis lah gitu. Mana mungkin malaikat Jibril antarin duit. Kalau gitu kita nggak usah kerja aja, doa aja tiap hari ya kan, diantarin duit ke kantong.
Itu kan betul. berhalusinasi namanya. Berarti Itu mereka salah berhalusinasi. alamat. Harusnya dia ke MUI dong, Mbak. Kalau dia ke MUI itu kan dekat dia dengan Jibril ini. Silakan. Iya, MUI juga nggak punya uang, kayaknya butuh uang juga dari Al-Zaitun mungkin. Oh, iya. Tapi duitnya banyak. Yang iya, tapi kan nggak tahu simpen di mana, ya kan? Nah, kalau Al-Zaitun punya uang banyak, jelas tuh ada usahanya, ya kan? Ada apa? Ada penghasilannya di situ, perkebunan, ya peternakan, perikanan, nah, semua real gitu. Memang ada usahanya dan pasti uangnya banyak, itu wajar kan. Tapi kalau nggak ada usaha atau uang banyak, nah itu dipertanyakan dari mana itu uang. Betul. Ya kan, Pak Hendro. Ya, Nah, itu kayak yang itu dulu tuh, yang intervensi. kebuk tuh siapa yang begitu ngerokok di kantong isinya duit semua, wah ditaruh-taruh banyak gitu. Ya kan, selatan gitu. Ya, itu Mbak Dukun. Silakan. Iya Pak Hendro, ini Syekh besok sudah ini ya, tanggal 21 itu terakhir harus ditahan di sana. Apakah diperpanjang lagi atau tidak, kita tidak tahu ya. Tapi kita menghimbau lah, please gitu kan, baik kepada Bareskrim maupun tokoh-tokoh yang terlibat lah di dalam skenario ini. Kita rakyat Indonesia sudah menyimpulkan kok, sudah bisa melihat mereka yang terang hatinya, ya, yang terang pikirannya sudah melihat kok ini ada konspirasi yang besar sekali gitu, ya, terhadap Syekh Al-Zaitun. Jadi tolong demi bangsa dan negara kita, ya, tolonglah yang benar katakan benar, tidak benar katakan tidak benar. Pentingkanlah kepentingan negara dan bangsa, ya, kedepankan kepentingan negara dan bangsa daripada kepentingan pribadi dan golongan. Untuk apa sih kita sebangsa dan setanah air gitu kan, apalagi seakidah, seagama, ya. Mereka ini dengan Syekh Panji Gumilang, sementara kita yang tidak seakidah pun sudah berempati gitu dan tidak tega gitu untuk menyaksikan apa yang terjadi, apa yang menimpa Syekh Panji Gumilang dan Al-Zaitun. Kenapa sih yang sama-sama menyembah Tuhan yang sama kok tega gitu kan? Sudahlah, jangan dipaksakan. Kalau memang tidak ada bukti, ya udahlah, dibalikin lagi Syekhnya ke Al-Zaitun. Itu anak-anak itu menunggu semuanya, kapan Syekh pulang gitu. Apa nggak kasihan? Apa nggak ada peri kemanusiaan, nggak ada punya hati sedikit pun gitu. Ya, Tuhan itu memberi kita hati supaya kita bisa, ya, memahami apa yang seharusnya kita lakukan gitu kan, sebagai manusia yang beradab gitu kan. Jadi please deh, jangan dipaksa. Memang kalau mau dicari-cari kesalahan setiap orang itu pasti ada aja gitu, iya kan? Nggak ada, setiap manusia itu nggak ada yang bebas dari kesalahannya, pasti nggak ada. Sekecil apapun pasti ada kesalahannya. Tergantung kita mau lihatnya, mau cari kesalahan atau mau cari kebenaran gitu. Nah, jadi janganlah ya segala cara dilakukan untuk menjerat Syekh Panji Gumilang. Penistaan agama, saya nggak melihat tuh Syekh menista agama. Saya tahu penista-penista agama seperti apa tuh ya. Itu lihatlah video saya dari awal sampai udah ratusan video. Saya hanya mengcounter orang-orang yang penista agama. Saya tahu orang menista itu seperti apa gitu, ngomongnya itu seperti apa. Saya tahu persis gitu. Tapi Syekh ini enggak loh, enggak pernah tuh menista agama Kristen. Kalau pernah menista agama lain, jangankan agamanya sendiri, harusnya agama lain yang dinista, pasti pernah saya counter gitu. Karena nggak ada yang nggak terlewatkan gitu. Pasti saya counter semua tuh ya menista agama. Tapi kenapa saya justru empati kepada seorang Syekh Panji Gumilang? Karena itu dia punya Islamnya kok beda gitu. Tidak seperti apa yang saya kenal selama ini, beda banget gitu. Nah, saya bilang inilah dia tuh Islam yang rahmatan lil alamin, itu tercermin ya dari ajaran-ajaran dari Syekh Panji Gumilang. Makanya saya empati gitu.
Sebelumnya saya nggak empati banget sama maaf ya. Saya keluar dari Islam, saya jujur ini, saya harus katakan, saya keluar dari Islam salah satunya karena Islam ini bagi saya mengerikan. Anda boleh percaya, boleh tidak, boleh terima, boleh tidak, tapi itu faktanya. Itu salah satu. Banyak orang yang murtad dari Islam karena Islam memproklamirkan dirinya sebagai agama yang mengerikan, monster. Ini harus saya katakan gitu. Kalau Islam yang monster ini terus dikumandangkan, semakin banyak yang murtad. Percaya dengan saya. Justru karena ada seorang Muslim seperti Syekh Panji Gumilang dan Az-Zaitun, mungkin orang yang mau murtad nggak jadi murtad gitu loh. Sebenarnya Syekh Panji Gumilang itu ingin menyelamatkan Islam Indonesia. Betul. Percaya dengan saya deh. Ya, banyak orang mungkin dia mempelajari Al-Qur'annya juga belum paham, mempelajari Alkitab apalagi, tetapi dengan insting kemanusiaannya saja dia udah takut-takut gitu. Ya, sudah ngeri gitu kan, akhirnya dia murtad. Walaupun dia nggak ngerti. Kalau saya dulu kan belajar Alkitab dan belajar Alkitab saya yang lama juga, kitab saya yang lama belajar, Alkitab saya belajar, dan saya lihat fakta empiris, saya alamin, saya lihat, akhirnya saya putuskan gitu. Tetapi please deh, saya harus jujur katakan, Syekh Panji Gumilang ini ingin menyelamatkan Islam Indonesia. Kalian yang radikal, yang berpikir ya mau mendirikan Islam khilafah, bertobatlah. Ya, bertobat. Dukunglah Syekh Panji Gumilang, dukung. Hanya dengan beliau lah ya, dengan peran beliau itu banyak umat muslim bisa diselamatkan, bisa dipertahankan maksudnya. Gitu. Jadi jangan salah berpikir, dikira semakin angker, semakin takut, semakin ini, enggak, semakin banyak yang kabur saya bilang. Banyak tuh kesaksian-kesaksian para murtadin, kesaksian-kesaksian mereka, apa yang mereka saksikan. Gitu. Ya. Jadi please deh, harusnya bangga lah ya, muslim-muslim ini bangga punya seorang Syekh Panji Gumilang yang membawa angin sejuk dalam dunia muslim Indonesia gitu. Sekarang muncul coba ya channel yang namanya apa itu, Sunnah Nabi apa tuh? Sunnah Nabi asli. Iya itu. Ya itu punya si Nabi asli, tapi Sunnah Nabi itu berani saudara, berani ya, ngeri. Iya, saya kan tadinya nggak tahu Sunnah Nabi, tahu ayo dong Bu Rina, counter dong itu tentang Sunnah Nabi. Apa ya? Saya nggak tahu nggak. Akhirnya saya cari-cari tahu, oh ternyata. Nah itu, kalau Islam Indonesia sejuk seperti Syekh Panji Gumilang bawakan, saya jamin channel Sunnah Nabi itu nggak akan ada. Betul. Percaya deh, ya percaya sama saya. Itu salah satu bentuk perlawanan gitu loh. Iya, itu salah satu bentuk perlawanan dengan kondisi yang ada sekarang ini. Nggak bisa dilawan dengan hukum, dilawan dengan teknologi kayak gitu ya. Iya, itu yang disebut dengan cyber. Dengan konten ya, itu dengan konten itu bingung. Nanti yang mau cari di mana? Pihak kepolisian kan sekarang diserahkan nih sama. Dan saya nggak yakin itu ada di Indonesia channel itu. Channel itu pasti ada di luar negeri. Betul. Kalau di dalam negeri nggak akan berani bikin seperti itu, apalagi dengan animasi yang begitu canggih. Muncul ya Mbak Rina, ada lagi muncul channel-channel seperti itu, tapi bukan seperti channel Sunnah Nabi ini kan. Ini ada channel-channel baru lagi. Mereka mengatasnamakan juga ada bahasa Indonesianya, tapi ada dari luar. Saya lihat ini kayaknya produksi dari luar semua. Gitu. Iya, saya yakin itu dari luar. Ya, karena kecanggihan animasinya segala macam. Bagus animasinya. Kan teknologinya. Itu nggak dari dalam pasti. Mau cari apa juga orangnya nggak akan ketemu. Pasti nggak ada di sini itu. Iya kan? Nah, begitulah. Ini dunia ini dalam genggaman. Jarum jatuh di Indonesia itu kedengeran di luar sana. Iya kan? Jarum jatuh aja di sini, orang-orang di luar sana bisa dengar, bisa tahu loh. Apalagi dibikin heboh seperti hari ini ya, dengan Syekh Panji Gumilang gini-gini, orang sendiri dizolimi, apalagi orang lain, orang pikir gitu kan.
Bisa juga protes juga. Ini adalah suatu protes dia supaya ingin Panji Gumilang ini dibebaskan ya, karena dia memang tidak bersalah gitu. Ya kan memang tidak bersalah. Iya, di luar sana semuanya menyuarakan itu gitu. Iya kan? Di Amerika, di Belanda, di Jerman, di Arab. Mereka semua mau Syekh Panji Gumilang dilepaskan gitu. Karena mereka nggak melihat ada kesalahan apa gitu, dan orang melihat ini Islam yang betul-betul membawa angin sejuk ya untuk semua umat yang ada di Indonesia ini gitu. Dengan moto yang toleransi dan perdamaian itu sudah cukup, toleransi perdamaian, padahal dia juga bilang adalah hanya dengan ada cerdas, manusiawi. Nah, iya kan? Hanya dengan konsep itulah Indonesia ini bisa bersama-sama membangun, iya kan? Membangun bangsa dan negara ini bergandengan tangan, siapapun dia, ya kan? Apapun agama, ras, suku, bangsanya. Hanya dengan konsep yang dibawa oleh Syekh Panji Gumilang dan Al-Zaitun ini, gitu. Baru bisa bergandengan tangan. Kalau enggak ribut terus, ya kan? Energi kita habis ya untuk hal-hal yang nggak penting, ya pikiran terkuras. Kapan mau berpikir mengembangkan sesuatu untuk negara kita? Nggak ada gitu. Itu pandangan pikiran rakyat, emosi dari rakyat Indonesia semua diubek-ubek gitu, nggak jelas lagi gitu kan. Nah, seperti saya diundang ke Zaitun waktu ulang tahun Syekh. Di situ saya akan menyampaikan sesuatu. Itu pun di blow up oleh si Kadrun, itu channel Kadrun coba. Ya kan? Di fitnah lah apalah, udah nggak menjijikkan sekali gitu. Ya kan? Nah, kayak gitu tuh. Karena dia tidak kenal, karena dia tidak tahu dan dia bukan aliran daripada Syekh Panji Gumilang. Karena dia berarti Islamnya Islam apa? Islam Kadrun. Kalau Islam Kadrun. Ya jelas gitu. Dia tidak kenal. Radikal, betul, dia tidak kenal Syekh Al-Zaitun, dia tidak kenal gimana, tapi dia membuat konten sok kenal gitu kan, sok tahu gitu, seorang apa sih dia gitu kan. Aduh, itu tuh benar-benar itu nggak penting, itu orang-orang nggak penting banget ya. Gitu. Iya, maksudnya Pak Endro, seperti itulah orang-orang Indonesia yang otaknya sudah diracuni. Gitu loh. Pak Jeru tadi, Pak Jeru pakai otak separuh. Otak separuh. Nah, apakah dengan generasi seperti itu cara berpikirnya, mentalnya, ya kan? Tadi dikatakan ya, IQ sudah kurang, ya kan? SQ apalagi, EQ apalagi gitu. Iya kan? IQ, SQ, EQ itu harus stabil, harus berimbang. Baru orang itu bisa kelihatan kualitasnya gitu. Orang IQ-nya oke, pinter gitu. Tapi kalau EQ, emotional questionnya jelek, akhirnya pinter tapi minter-minterin orang gitu, ngelabuin orang, nipu orang sana sini. Betul. Gitu kan? Nah, apalagi kalau spiritual questionnya gitu, SQ-nya rendah lagi. Dia mengaku beragama, kemudian rajin melakukan ibadahnya, tetapi kalau pemahamannya nggak ada, akhirnya sombong, merasa paling benar, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya melecehkan orang-orang yang lain gitu. Seolah-olah dia paling benar, surga cuma milik dia sendiri. Itu sebenarnya orang yang spiritualnya sangat rendah, gitu loh. Ya. Nah, saya harus akuin jempol, ya. Seorang Syekh Panji Gumilang, 3 hal ini bagi dia udah beres. IQ, SQ, dan EQ stabil. Nah, orang seperti inilah yang bisa memimpin, ya, 270 juta rakyat Indonesia. Jujur saya katakan, pemimpin tuh harus yang seperti ini, ya, yang IQ, SQ, EQ-nya stabil. Gitu Pak Hendro. Jadi please deh ya, sekali lagi pesan kita ke Bareskrim atau siapapun ya yang pemeran utama dalam konspirasi ini, please deh, ayo eling, sadar ya bahwa Anda ini sedang menghancurkan negara ini.
ya. Kembalikanlah Syekh Panji Gumilang kalau tidak ada kesalahan. Udahlah, stop. Gitu. Ya. Kasihan itu ribuan santri di sana menunggu, ya kan? Kemudian rekening yang begitu banyak belum juga dibuka. Ya adalah rezeki mereka dari Tuhan, tapi kan banyak hal-hal kebutuhan lain yang harus mereka butuh uang untuk butuh dana untuk dipakai, untuk digunakan di sana gitu. Kenapa lama-lama? Kalau nggak terbukti TPPU, ya udahlah, apa sih? Dan jangan lupa ya, rakyat Indonesia ini tidak semuanya bodoh. Rakyat Indonesia juga mencermati, mengamati, menganalisa. Tahu loh mana yang bersandiwara, mana yang tidak. Jangan kira rakyat Indonesia ini bodoh semua gitu. Mengamati. Jadi kalau sampai salah langkah atau ada permainan, ada kelicikan di situ, ketahuan. Gitu. Bagaimanalah sebuah negara kalau pemimpinnya sudah tidak bisa dipercaya oleh rakyat? Bisa bayangkan nggak sih bakal jadi negara apa? Trust dari rakyat sudah hilang, itu berbahaya. Itu awal dari kehancuran sebuah negara. Kalau rakyatnya sudah tidak ada trust kepada pemimpin. Begitu. Jadi tolong ya direnungkan dan bertindaklah yang bijak, kedepankan kepentingan bangsa dan negara, ya kesampingkan kepentingan golongan dan pribadi. Hanya dengan demikian Indonesia bisa diselamatkan. Saya ingin pesan ke saudara-saudara kita yang sekarang sedang bermasalah ini dengan Syekh Panji Gumilang. Karena Syekh Panji Gumilang kan dituduh dengan macam-macam. Saya mengharapkan ini dengan pemimpin baru dari MUI ya, Bapak Anwar Iskandar. Saya mohon ya Bapak Anwar Iskandar, karena ini kemarin kan udah ada laporan masuk sebelum dari Bapak Anwar Iskandar, pasti mungkin dari Anwar Abbas atau siapa saya nggak tahu. Dan sekarang ini begitu masuk dengan orang yang baru, saya mohon ada sebuah perbaikan di MUI. Dan perbaikan itu saya juga ingin dilanjutkan ke Bareskrim. Mungkin Bareskrim sendiri juga harus sadar ya, sudah 21 hari. Apakah besok dilanjutkan atau tidak, kita belum tahu. Harapan kita besok misalkan tanggal 21. Kalau memang Syekh Panji Gumilang itu dilihat tidak ada bukti segala macam yang diinginkan, saya mohon juga supaya dikembalikan lagi ke Al Zaitun. Itu harapan daripada kita. Dan nanti kalau misalkan pengen maju atau mungkin sidang sudah ditentukan, itu bisa dipanggil kembali. Saya mohon hati nurani dari bapak-bapak petugas yang ada di Bareskrim. Tentu kalau misalkan bisa mendengar Bapak Listio Sigit Prabowo itu lebih bagus. Tapi kalau tidak, misalkan ada diskresi dari pejabat-pejabat yang sekarang menangani dan bisa melepas kembali melepas Syekh Panji Gumilang kembali ke rumah, itu harapan daripada kita semua. Semoga kita bisa berbuat baik kepada seseorang. Semoga kita tidak melakukan yang dibilang adalah sesuatu seperti mensolimi atau mungkin adalah yang dibilang seperti mengkriminalisasi. Harapan daripada kita ini, hilangkanlah itu stigma-stigma jelek kalau memang kemarin-kemarin itu dilakukan oleh Bareskrim. Bareskrim harus sadar bahwa keadilan itu harus ditegakkan. Dan saya mohon juga Syekh Panji Gumilang bisa dikembalikan ke Al Zaitun dengan selamat. Itu harapan daripada kita. Termasuk juga Pak Mahfud MD, RI2 ya. RI2 juga ya. Saya mohon saudara, mendekati umur-umur yang sudah membahayakan itu, saya mohon RI2 juga berlaku yang adil. Ya kan? Karena pengalaman yang lama waktu berbuat jahat atau mungkin berbuat sesuatu kepada Pak Ahok itu harus diingat. Katanya dulu sudah mengaku dan mengaku bersalah. Sekarang ini apakah benar apa yang dilakukan oleh RI2? Itu harapan kita juga. Dan semoga semua yang terlibat dengan masalah Syekh Panji Gumilang ini bisa berrekonsiliasi atau mungkin bisa dilakukan restoratif justice buat Syekh Panji Gumilang. Itu harapan daripada kita. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.